Assalamualaikum Sobat Football United. Sebelum istirahat malam ini, sudah lepas tengah malam waktu sini, gue ingin ngobrol ringan terkait dengan kabar update ya, rencana transfer Manchester United. Ada dari beberapa sumber yang menurut gue cukup bagus. Pertama tentu saja dari Fabrizio Romano, mengatakan kalau ternyata Andre Onana ini sedang didekati secara serius oleh pihak Manchester United. Bahkan pihak dari Manchester United ini sudah melakukan tawaran senilai 50 juta euro. Namun pihak dari Inter Milan ya menginginkan 60 juta euro. Skema 50 juta euro ini 45 juta euro plus 5 juta euro add-ons. Menurut Inter Milan ini tidak cukup ya untuk bisa mentransfer Andre Onana. Sang kiper dikabarkan secara personal ini tidak ada masalah, bahkan setuju untuk bergabung dengan Manchester United. Nah, sebelum gue ke kabar selanjutnya ya dari Fabrizio Romano, gue ingin menanggapi ini. Berarti ya Manchester United Manchester United serius banget nih untuk mendatangkan Andre Onana. Sekalipun di sumber lainnya ya yang gue baca tadi dari Rob Dawson dari ESPN mengatakan kalau Manchester United ini belum, tapi akan ya saat ini belum, tapi akan melakukan pertemuan face to face langsung dengan David De Gea terkait dengan masa depannya di klub. Kalau seandainya Andre Onana datang, akan ada pergeseran posisi penjaga gawang. David De Gea ini dikabarkan akan turun menjadi pilihan kedua. Dan menurut Rob Dawson, sepertinya, nampaknya David De Gea ini tidak menerima ya posisinya yang turun dari kiper pertama menjadi kiper kedua. Artinya apa ya, punya peluang dia akan cabut, walaupun sekali lagi ini masih spekulasi ya, karena belum terjadi nih pembicaraan dengan David De Gea. Cuman di sisi lain gue membayangkan ada juga kemungkinan lain, yaitu adalah ketika Andre Onana setuju bergabung dengan Manchester United, artinya kesepakatan dengan antara Manchester United dengan Inter Milan ini tercapai, lalu David De Gea memilih stay, maka Manchester United akan memiliki Andre Onana dan juga David De Gea sebagai kiper, yang menurut gua sih secara realistis nampaknya sulit ya. Kalau menurut gua sih ringan amatiran. Sekali lagi, kalau David De Gea mau stay, kreditnya sangat tinggi sekali untuk sang kiper. Kenapa? Gajinya sudah dikurangi, bahkan kesepakatan yang sudah disetujui diganti oleh klub, mengajukan lagi yang lebih rendah. Kalau seandainya dia setuju, apalagi dia menjadi kiper nomor 2 dan dia tetap setuju, maka ini sesuatu yang luar biasa betul dari David De Gea ke Manchester United. Tapi kalau seandainya dia tidak setuju, ya menurut gue ini juga sesuai dengan banyak perkiraan. Andre Onana sendiri ya kalau ke Manchester United maka akan bereuni dengan Erik ten Hag. Di sisi lain, nah yang akan memberatkan juga dan seperti sering gua katakan beberapa media juga adalah bagaimana rencana selanjutnya dari Manchester United terkait dengan penyerang. Nah, dari Fabrizio Romano, ini sekali lagi kabar loh, ini bukan rumor ya. Sekali lagi Sobat Football United mudah-mudahan tahu ya apa bedanya kabar, apa bedanya rumor ya kan, apa bedanya mungkin update dan lain-lain. Jadi tidak semua yang dikatakan yang belum terjadi itu adalah rumor. Nggak mesti ya. Pengertiannya itu berbeda-beda. Semoga Sobat Football nanti tahu ya, kalau belum tahu ya cari sendiri lah bedanya apa. Oke. Nah, disinggung juga oleh Fabrizio Romano, ini terkait dengan Fred dan Donny van de Beek. Kedua pemain ini punya peluang besar ternyata untuk meninggalkan Manchester United. Donny van de Beek
walaupun memiliki hubungan yang sangat bagus dengan klub, dengan Manchester United, sesama pemain, dengan pelatih, bahkan dengan Erik ten Hag juga, tapi bisa jadi cabut karena dua faktor yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Nomor satu adalah kedatangan dari Mason Mount. Nomor dua, terkait dengan kedatangan dari Mason Mount, Donny van de Beek ini sebenarnya berharap ya, menginginkan, apalagi setelah dia sembuh dari cederanya ini, adalah mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi. Nah, nampaknya ini sulit untuk diperoleh di Manchester United, terutama setelah kedatangan Mason Mount. Walaupun menurut gue menilai, ya gue harapkan sih sebenarnya kalau dia mau stay, bagus ya, karena gue menilai dia punya karakteristik yang berbeda ya, Donny van de Beek ini. Tentu saja Manchester United juga butuh kedalaman squad ya kan, butuh squad yang bisa membackup tim utama dari Manchester United. Manchester United akan berlaga di 4 kompetisi yang berbeda dengan level persaingan yang ketat dan juga target yang lebih tinggi daripada musim lalu. Di sisi lain, Fred pun juga diperkirakan oleh Fabrizio Romano punya peluang yang besar untuk cabut dari Manchester United. Kontraknya akan segera berakhir musim depan. Pemain yang berusia 30-31 tahun ini dikabarkan masuk skema atau daftar pemain yang ingin dilepas, dijual oleh Manchester United. Fulham sering disebut ya, ini berminat untuk mendatangkan siapa namanya nih, Fred dari Manchester United, sehingga sekali lagi diperkirakan ya bisa jadi dia cabut kalau ada proposal yang angkanya masuk ya, kabarnya sekitar angka 20-30 juta. Nah, sekarang ke kabar lainnya, gua ambil dari beberapa sumber. Harry Maguire, Anthony Elanga, dan Fred ini dikabarkan merupakan kandidat utama untuk dijual musim panas ini. West Ham United ini dikabarkan oleh Jacob Steinberg ya. Ini dikabar dari The Guardian, sedang diamati oleh West Ham, Scott McTominay, terutama setelah Declan Rice ini cabut dari West Ham. Dan ini sudah pernah gue singgung, dan kalau memang terjadi ya sesuai dengan yang gue perkirakan ya, Scott McTominay bisa jadi dianggap oleh West Ham ya untuk menggantikan Declan Rice. Tentu saja kualitas karakternya berbeda, tapi dari beberapa elemen yang menurut gue, dari beberapa atribut, dia bisa sih ada peluang untuk ditarik ke West Ham United. Di kabar lainnya, Dean Henderson kembali lagi ke posisi kiper. Ini dikabarkan oleh The Times ya, kalau sepertinya tidak akan ikut terbang ke Amerika karena keinginannya untuk cabut dari klub. Ya, Nottingham Forest dikaitkan dengan Dean Henderson, tapi belum ada penawaran resmi yang diperkirakan juga akan segera datang ya. Dari Italia dikabarkan kalau Manchester United, dari The Telegraph, Manchester United memiliki opsi striker yang mengerucut kedua nama, Rasmus Højlund dan Randal Kolo Muani. Erik ten Hag mengidentifikasi kalau Rasmus Højlund ini sebagai preferensinya ya, yang artinya yang lebih dipilih, dan dilihat ini merupakan seorang pemain yang memiliki potensi yang cukup besar di masa selanjutnya. Walaupun ya, kalau dikabarkan juga harga sekali lagi yang dipasang oleh Atalanta ini sangat tinggi sekali. Manchester United memperkirakan ya, atau menganggarkan sebenarnya untuk Rasmus Højlund ada di angka 50 juta pounds ya. Nampaknya angka 50 juta pounds ini masih belum cukup untuk Atalanta, yang angkanya masih lebih tinggi. Menurut gua sih terlalu tinggi angka dari Atalanta, kan kabarnya berapa, 70-80 bahkan kalau tidak salah. Ya, Manchester United sampai dengan saat ini masih melihat Rasmus Højlund sebagai alternatif pertama setelah Harry Kane. Dari Daily Mail, balik lagi ke posisi kiper, karena posisi kiper ini posisi yang paling hangat ya. Alternatif yang lebih murah dari Andre Onana ini ada Justin Bijlow dan juga Kevin Trapp. Jadi dua nama ini dikait-kaitkan terus dengan Andre Onana.
Ada kabar lainnya sebentar. Ya, masih seputar itu. Fabrizio Romano tadi sudah ya. Oke, coba gue lihat kabar-kabar update lainnya. Sekali lagi ya, ini ada kabar, bukan cuma sekedar rumor saja. Dari Fabrizio Romano, tadi soal masalah kiper Inter Milan sudah. Ya, pemain Manchester United by the way ini sudah kembali ke Carrington. Nah, ini menarik karena mereka juga akan mempersiapkan ya untuk menuju ke pre-season tour. Nah, di situ juga termasuk David De Gea dan juga pemain-pemain lain ya yang berkumpul lagi di Carrington. Ada beberapa foto yang sudah diperlihatkan. Anthony ya kan sudah kembali juga. Oke, ini sambil gua scrolling malam ini, posisi kiper nih, apa namanya, Manchester United. Nampaknya kalau gua melihat begini ya, nih sebentar, gua lihat ya, benar-benar kabar ini mendominasi posisi kiper. Nah, sebelum gua tutup, gua ingin memberikan pendapat ringan amatiran. Gua menilai memang posisi kipernya adalah menjadi posisi yang apa ya, prioritas bagi Manchester United, termasuk juga David De Gea ya kan, Andre Onana. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano kan Inter Milan ini inginnya 60 juta, sementara Manchester United di tawaran terakhir adalah 45 plus 5, 50. Banyak pihak yang menilai sebenarnya angka kesepakatannya akan dicapai di angka 55. Nah, gua berpikir Manchester United akan mengajukan angka 55 bisa jadi dalam waktu dekat, atau ya menunggu dulu nih kesepakatan atau pembicaraan dengan David De Gea. Jadi tidak langsung diajukan gitu ya, karena ada beberapa pertimbangan itu bisa jadi yang akan dilakukan. Gua menilai Manchester United ya, manajemennya di kali ini, bursa transfer kali ini mungkin banyak yang menilai terlalu lambat atau enggak. Gue justru menilai cerdik ya, cerdik dengan tidak terburu-buru. Banyak fans yang menginginkan cepet-cepetan aja, dan gue selalu menekankan gak penting itu sebenarnya cepet-cepetan mendatangkan pemain. Untuk apa? Yang paling penting adalah mendatangkan dengan tepat. Tepat itu adalah sesuai dengan yang diinginkan oleh Erik ten Hag ya, skemanya, strateginya. Dan juga tepat pula cara mendatangkannya, harganya tidak terlalu tinggi. Karena harga ini nanti ada berkaitannya juga dengan gaji. Gaji ini ada kaitannya juga dengan dressing room, ya kan? Dan lain-lain, banyak faktor. Sehingga ya harus tepat menurut gue. Bukan cepat ya, nggak penting sekali lagi sekedar cepat. Dan Manchester United juga belum mulai pre-season. Bursa transfer masih ditutup, masih jauh bener. Awal September ini masih di awal Juli, masih jauh banget. Sekali lagi, buat apa cepet-cepetan, nggak penting. Menurut gue adalah yang paling penting adalah tepat itu tadi. Dan nampaknya untuk posisi penjaga gawang sekali lagi ya, Manchester United ini berhitung betul, bertindak dengan sangat terukur. Mereka tidak ingin terburu-buru. Mereka sudah mengajukan penawaran yang menurut gue ini seperti testing the water. Bagi siapa? Bagi semua pihak. Bagi pihaknya Andre Onana, bagi pihaknya Inter Milan, bagi juga David De Gea. Ini kan seperti memberikan tekanan bagi pihaknya David De Gea. Contoh, kalau dia nggak mau, nggak masalah, kita juga sudah siap. Di sisi lain, Manchester United juga memberikan impresi ya ke pihak Andre Onana. Enggak, kita nih niat loh. Kita ada keinginan, betulnya kita sudah mengadukan penawaran. Dan bagi Inter Milan ya, ini memberikan sebuah kepastian yang selama ini kan masih dinantikan ya, apakah Manchester United sebenarnya minat nggak sih sama ini kiper. Ternyata iya, dengan diberikannya penawaran walaupun angkanya masih belum match ya. Sehingga menurut gua satu dan yang lainnya ini, titik-titiknya ini ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dan kalau dari sisi teknis ya, Andre Onana menurut gua kiper yang bagus, kiper yang apa ya, punya kemampuan yang tinggi lah menurut gua. Cuman satu ya, dia belum pernah bermain di Liga Inggris, dan ini akan menjadi ujian juga bagi sang kiper, karena walaupun dia bagus di Ajax, walaupun dia bagus di Italia bersama Inter Milan, tapi Liga Inggris ini sesungguhnya kompetisi yang berbeda, negara yang berbeda juga, sehingga ujiannya ya juga berbeda. Tapi ya kalau seandainya dia datang dengan rekomendasi Erik ten Hag, ini merupakan satu faktor besar sih menurut gua, yang dalam tanda kutip memberikan gua sebagai fans yang ringan amatiran ini sebuah ketenangan lah, karena sejauh ini pemain yang datang atas rekomendasi Erik ten Hag secara umum ya menurut gua ini berhasil.
Kurang lebih demikian ya, bagaimana menurut Sobat Football United, kabar-kabar tadi bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.